Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman-teman semua. Mmm, Harusnya sih pada semangat gini ya, di hari Minggu ini di saat orang lain pada jalan-jalan gitu atau rebahan di rumah gitu. Ini teman-teman di sini masih pada semangat gitu ya untuk menuntut ilmu. Ini kelihatannya wah ini udah ada yang on cam juga. Aku pengen nanya kabarnya nih, gimana kabarnya teman-teman semua? Kalau misalkan baik nih boleh kasih reaction kayak gini nih, misalnya jempol atau mau raise hand juga boleh gitu. Gimana nih kabarnya teman-teman? Wah ini udah ada jempol juga. Kalau mau raise hand boleh ya, naik turunin raise hand gitu, biar kayak olahraga gitu kan. Naik turunin tangan, oke. Wah ini udah pada banyak jempol-jempol juga, kelihatannya udah pada semangat gitu ya untuk acara hari ini. Nah sebelumnya aku pengen nanya-nanya dulu nih, ini yang on cam ada Kang Yuka nih, Kang Yuka, panitia. Gimana nih kabarnya Kang Yuka? Alhamdulillah, baik Kak. Kang Rifan Alham gimana? Alhamdulillah baik juga, gimana semangat nih buat, acara hari ini Kang Yuka? Harus semangat sih supaya liburnya tetap produktif. Nah, bener banget nih, harus semangat ya. Oke, thank you Kang Yuka. Iya tadi kata Kang Yuka supaya liburnya tetap produktif gitu. Jadi kita semua harus semangat gitu, menuntut ilmu di sini, daripada kita rebahan gitu ya, mending kita, mencari ilmu gitu ya, supaya ya tingkat keilmuan kita semakin meningkat gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke acara, alangkah baiknya oh iya, aku belum perkenalan diri dulu ya gitu. Halo semuanya, nama aku Rifanka, aku dari mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Pajajaran. Insya Allah hari ini akan memandu teman-teman semua di sini sebagai MC ya. Sebelum kita masuk ke acara, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam, Kang Muhammad Ruli, dan juga Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam, Kang Ananda Aulia Rizky. Yang kami hormati, OCP Ekonomi Outlook 2022, Kang Muhammad Rehan. Yang kami hormati, Ibu Dina Prapto Raharja SIP MA PhD selaku narasumber hari ini, dan juga teman-teman, panitia yang saya banggakan juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat, semangat pada acara hari ini. Shalawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'-tabi'nya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, mungkin selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Untuk peserta diharapkan menyesuaikan. Silakan operator untuk share screen.
Baik, semoga dengan diputarnya lagu Indonesia Raya tadi menambah semangat kita ya teman-teman untuk mengikuti rangkaian hari ini. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari OCP Economy Outlook 2022, Kang Muhammad Rehan. Kang Muhammad Rehan, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama bergabung pada acara workshop yang bertajuk Contribute to Development Through Policy Recommendation. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara Ibu Dina Prapto Raharjo PhD dan juga para peserta yang telah dapat hadir pada acara di pagi hari ini. Tak lupa saya juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana. Saya harap dengan adanya kegiatan ini, para peserta dapat memperoleh berbagai bekal mengenai policy recommendation. Selain itu juga saya harap peserta dapat memperoleh substansi dasar dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini hingga menjelang siang nanti. Dan terakhir, semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik hingga akhir acara nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait pengantar untuk workshop kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rehan atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya akan ada sambutan juga nih dari Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad, Kang Ananda Aulia Rizky. Kepada Kang Ananda Aulia Rizky, waktu dan layar saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, yang terhormat kepada pembicara pada pagi hari ini, Ibu Dina Prapto Raharja, SIV MA PhD. Yang terhormat juga kepada Ketua Hima dari Himpunan Ekonomi Studi Pembangunan, Faisal Dwi Putra, kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad, serta dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa. Hari ini merupakan hari yang spesial untuk kita semua, karena hari ini merupakan hari pertama dari kegiatan Economic Outlook yang menjadi kolaborasi antara tiga stakeholder, tiga komponen sangat penting di ekonomi Unpad. Mulai dari Ekonomi Studi Pembangunan, Hima Ekonomi Islam, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kita berusaha untuk bisa membuat sebuah rangkaian yang baik, sebuah rangkaian yang bisa memberikan impact yang luar biasa, khususnya bagi ekonomi Indonesia. Dan kami berharap kepada semua peserta dapat menjalankan kegiatan hari ini dengan luar biasa, dapat menjalankan kegiatan hari ini dengan maksimal, agar apa yang kita pelajari bisa kita realisasikan ke depan. Lalu pembahasan mengenai Economic Outlook ini akan menjadi pembahasan yang luar biasa seru pasti, luar biasa seru dan luar biasa keren. Dan saya berharap agar semua teman-teman dapat mengambil semua hikmah, semua pelajaran pada workshop pada hari ini, dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan Economic Outlook ke depannya, dimulai dari perlombaan sampai ada grand seminar di akhir. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semua, saya berharap agar semuanya bisa semangat dan bisa mengambil ilmu sebaik-banyaknya. Sekian dari saya, mewakili Ekonomi Islam Unpad dan mewakili juga dari rekan-rekan kolaborasi tiga stakeholder, tiga organisasi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ananda Rizky atas sambutannya yang luar biasa ya gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung masuk aja nih ke inti dari acaranya. Nah, tapi sebelum itu aku bakal ngejelasin sedikit nih terkait apa sih gitu acara Ekonomi Outlook 2022 ini gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung nih sama Kang Rizky terkait acara ini gitu. Jadi Ekonomi Outlook 2022 yang diselenggarakan oleh FEB Unpad ini merupakan acara kolaborasi nih antara himpunan atau antara tiga stakeholder yang cukup utama ya gitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yaitu Himpunan Ilmu Ekonomi Unpad, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad, dan juga BEM Kema FEB Unpad. Nah, jadi rangkaian Ekonomi Outlook 2022 ini ada lima acara ya gitu. Pertama ada lomba policy recommendation, lalu juga ada workshop banyak 2 kali, lalu ada grand seminar, dan terakhir ada ruang tindak lanjut.
Nah, pada kegiatan hari ini merupakan workshop yang pertama nih, yang mana ya teman-teman mungkin udah lihat juga dari judulnya, yaitu Contribute to Development Through Policy Recommendation. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kayaknya udah pada nggak sabar gitu. Ayolah, udah langsung pengen ke acaranya gitu ya. Mungkin aku di sini nggak sendirian ya, teman-teman bakal ditemenin nih sama moderator kita yang luar biasa. Nah, sebenarnya udah ada nih di tengah kita sapa dulu kali ya. Halo Kang Wildan. Halo Rifan. Oke, gimana Kang Wildan kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Rifan. Rifan gimana? Alhamdulillah sehat nih Kang Wildan. Lagi di mana nih BTW Kang Wildan? Lagi di Jatinangor Rifan. Lagi di Jatinangor. Oke, udah siap ya buat memandu acara hari ini sebagai moderator? Siap, insya Allah. Oke, baik kalau gitu aku sedikit kenalin dulu kali ya Kang Wildan. Boleh mungkin operator ditampilkan CV-nya. Nah, jadi Kang Wildan ini, Kang Wildan Syuruk ya nama panjangnya, merupakan mahasiswa ekonomi Islam tingkat akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Nah, ada beberapa penghargaan yang dicapai oleh beliau ya. Yang pertama, second prize of the fourth Gebiar Gibey 2020 National Student Stock Research Competition yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Terus juga Kang Wildan ini memenangkan juga keempat ya, fourth place di Stock Analysis Competition and Investor Gathering yang diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal Sekolah OVKPN School of Business Yogyakarta tahun 2021. Nah, Kang Wildan ini saat ini sedang sebagai teaching assistant dari Islamic Banking Management di Universitas Pajajaran, dan selain itu juga Kang Wildan sedang internship ya atau sedang magang di IDX atau Indonesian Stock Exchange di bagian Islamic Capital Market Division. Nah, selain itu Kang Wildan juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya sebagai Head of Funding and Banking Operation Bank Mini-Led Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, dan juga sebagai Presiden Syariah on Capital Market dari tahun 2021 hingga hari ini. Dan ke bawah lagi boleh operator. Kang Wildan ini banyak juga pengalamannya sebagai moderator, diantaranya teman-teman bisa dibaca sendiri ada ketika mengisi webinar di Research Camp FOSE ya, juga sebagai mentor EKIS Leadership Development tahun 2021, dan masih banyak lainnya yang mungkin bisa dilihat di layar teman-teman. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Kang Wildan sudah ada di sini dan sudah siap juga dan sudah semangat. Mungkin acara hari ini saya serahkan kepada Kang Wildan selaku moderator. Waktu dan layar dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Rifan atau MC. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kembali, saya Wildan Syuruk, moderator yang akan memandu berjalannya kegiatan workshop pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu terkait workshop pada pagi hari ini. Jadi workshop pada pagi hari ini akan terdiri menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi oleh pembicara selama 35 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan teman-teman sejak sesi penyampaian materi dengan menuliskan format nama, underscore asal institusi, dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nanti pertanyaan akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman semua diharapkan untuk aktif juga nih ketika sesi tanya jawab, karena akan ada hadiah untuk 3 orang penanya terbaik yang akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan kembali mengenai tema pada workshop pada pagi hari ini, yaitu Contribute to Development Through Policy Recommendation. Tema ini diangkat karena meskipun kita sebagai mahasiswa bukan merupakan bagian dari policy maker atau pembuat kebijakan, tapi bukan berarti kita tidak dapat terus berkontribusi kepada pembangunan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui policy recommendation atau rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, pada workshop pada pagi hari ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana caranya dan langkah-langkah menyusun policy paper yang baik dan benar, serta bagaimana cara menyusun teori dan data yang kita jadikan sebagai sumber dasar pemikiran dari policy paper. Itu kita olah kembali menjadi policy paper yang baik, benar, dan relevan juga. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, telah hadir di antara kita pembicara pada workshop pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dina Praptora Harja. Selamat pagi, Ibu Dina. Apa kabar, Bu? Selamat pagi, kabar baik, terima kasih. Baik, Bu. Senang sekali mendapat bertemu dengan Ibu Dina, meskipun kita bertemu secara virtual lewat platform Zoom ya, Bu ya.
Baik, Bu. Teman-teman sekalian, sebelum memasuki sesi penyampaian materi oleh pembicara kita, yaitu Ibu Dina, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali pembicara pada workshop pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dina Prapto Raharja, PhD. Beliau merupakan seorang associate professor dalam bidang hubungan internasional dengan spesialisasi diplomasi, analisis social impact, dan juga perlindungan sosial atau social protection. Beliau merupakan lulusan hubungan internasional Universitas Indonesia dengan gelar sarjana ilmu politik dengan bidang hubungan internasional. Beliau kemudian melanjutkan studi S2-nya di Ohio State University, mengambil bidang comparative politics dengan spesialisasi political economy dengan gelar Master of Arts. Kemudian beliau juga melanjutkan kembali studi S3-nya di Ohio State University, mengambil bidang yang sama dengan gelar Doctor of Philosophy atau PhD. Selanjutnya, selain aktif menjadi dosen, saat ini beliau juga adalah seorang founder dan executive director di Synergy Policies. Kemudian beliau juga tim ahli di Pusat Kajian Sosial di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga saat ini adalah seorang anggota ahli dari Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia di bawah Badan Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Beliau saat ini juga merupakan board member dari Asian Vision Institute dan juga aktif mengajar para diplomat di Kementerian Luar Negeri. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa karya tulis yang mungkin bisa teman-teman baca juga ya, nanti di-share di CV-nya, boleh ke bawah oleh teman-teman, di bawah-bawah ya, oleh teman-teman. Nah, itu mungkin bisa teman-teman baca juga ya beberapa karya tulis beliau berhubungan dengan diplomasi, social impact, dan juga social protection. Mungkin demikian perkenalan singkat mengenai pembicara kita, yaitu Ibu Dina, pada pagi hari ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung memasuki ke inti acara, yaitu sesi penyampaian materi selama 35 menit. Kepada Ibu Dina, Bu, waktu dan layar mungkin kami persilakan, Bu. Oke. Terima kasih moderator Mas Wil dan Syuruh. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, salam kebajikan. Buat semua yang menjadi organizer dari berbagai kelompok ya di Universitas Padjadjaran, selamat bahwa sudah terselenggara acara hari ini dan punya inisiatif untuk mengumpulkan mahasiswa melihat beyond what is going on gitu ya. Saya mempersiapkan materi dalam bahasa Inggris, tapi tadinya saya pikir bahasa Inggris karena all the terms of reference was written in English. I was prepared in English, but I'm sure kita bisa tukar-tukar lah ya bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi seperti disampaikan tadi, background saya hubungan internasional, politik ekonomi secara khususnya. Jadi memang itu yang akan menjadi starting point saya lah ketika kita bicara soal economic outlook 2022. Dan kalau Anda rutin tertarik pada isu-isu politik ekonomi terkini, termasuk konteks internasional khususnya, dan jangan lupa jaminan sosial itu penting sekali, selalu diikut sertakan dalam benak kita, karena nanti saya akan jelaskan juga, kita nggak bisa bicara hari ini cuman serta-merta soal upah ya, kita harus bicara lebih konteks yang lebih luas, karena itu menyangkut juga kesejahteraan yang lebih menyeluruh buat warga negara Indonesia. Anda bisa ikuti diskusi-diskusi saya setiap seminggu, pasti ada di Nyambung with Dina Prapto Raharja, di YouTube dan Spotify itu ada. Mulai dari isu COVID sampai aliansi pertahanan, dari isu perikanan sampai isu pekerja migran. Ada berbagai macam isu yang memang kebetulan saya multidisipliner ya pendekatannya. Jadi itu juga di Synergy Policy sebagai satu lembaga penelitian dan pelatihan yang kita terapkan pendekatan yang selalu multidisipliner, selalu berusaha untuk mencari tahu bagaimana sektor yang lain itu bekerja supaya kita justru bisa makin hari makin nyambung gitu ya satu sama lain. Oke, jadi kalau kita bicara optimism for post-COVID-19 economy, saya mau berangkat dari penyesuaian konteks dulu dan konsep supaya kita sama-sama tahu saya berangkat dari titik apa. Kemudian saya akan mengangkat pada global policy, foreign policy responses. Di tingkat global, semua juga mengalami masalah pandemi ini, bagaimana negara-negara ini kemudian merespon. Lalu secara khusus kita akan coba menukik pada Indonesian foreign policy-nya. Anda bisa lihat sendiri, cari sendiri nanti dimensi ekonominya ada di mana di situ. Dan saya tawarkan beberapa
pandangan sederhana tentang rekomendasinya yang mungkin relevan untuk dibicarakan di kalangan mahasiswa. Pertama soal konteks dan konsep ya, di mana-mana kita harus bicara clear betul soal apa yang mau kita angkat, apa yang mau kita soroti. Kita mau bicara dalam konteks COVID ini, sebenarnya starting point-nya apa sih? Saya percaya betul bahwa kalau bicara soal kebijakan, pada umumnya kita harus mengingat apa yang diambil sebagai satu dasar keputusan hari ini, bukan semata-mata berdasarkan apa yang terjadi hari ini, tapi juga berdasarkan apa yang sudah pernah diambil sebelumnya, dan secara historis juga menjadi semangat, menjadi jiwa ya dari Indonesia gitu. Jadi pendekatan path dependence menurut saya patut untuk dipertimbangkan dalam kita melihat outlook 2022. Jadi saya berangkat dari what happened before and during the COVID-19 pandemic, and then what issues to watch for. Saya ambil dari gambar yang lebih makro ya, karena kalau mikro saya yakin Anda masing-masing di ekonomi Islam, di studi pembangunan, pasti punya bekal. Mungkin yang Anda miss adalah di tingkat regional, di kawasan kita, yang sering dulu disebut sebagai Southeast Asia atau Asia Tenggara, itu ada berbagai macam dinamika. Ada identitas yang setiap waktu itu ternyata diperbaharui. Identitas yang muncul dalam bentuk nama itu bukan semata-mata label, bukan semata-mata nama belaka, tetapi juga menggambarkan dinamika politik yang berkembang di kawasan. Dan tentunya dampaknya nanti pada ekonomi. Jadi kita di tahun 60-an, kita sampai mendirikan ASEAN misalnya ya, Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, karena memang kawasan kita itu dikenal sebagai Asia Tenggara. Asia Tenggara itu apa sih maknanya? South of China, east of India. Jadi Southeast Asia itu satu wilayah yang identitas yang dilekatkan untuk kawasan yang letaknya berada di tadi lokasi geografis di selatannya Cina, di timurnya India. Nah, sejalan dengan perkembangan politik di kawasan, kita tahu ada perang dingin pada masa itu yang begitu membelah ya, bukan hanya kawasan kita, tetapi juga di tingkat global. Di tahun 90-an kita melihat bahwa nggak mungkin Southeast Asia itu cuman dilekatkan pada 6 negara waktu itu yang ada betul-betul di kawasan itu. Kita lihat kawasan yang juga awalnya dikuasai oleh perang antar major powers ya di kawasan, itu dibiarkan berjalan sendiri. Makanya kita kemudian become champions ya, Indonesia termasuk yang pioneering the ideas of enlarging ASEAN. Kita memperluas keanggotaan ASEAN. Jadi kita juga berusaha untuk memastikan bahwa era-era sebelumnya itu lebih inklusif terhadap negara-negara yang juga akan tidak kalah pentingnya. Dan ternyata langkah kita cukup tepat waktu itu, karena tidak lama sesudah Perang Dingin usai, Soviet Union itu runtuh, kita lihat bahwa perhatian dunia bergeser, bukan lagi ke kawasan yang menjadi proksi dari negara-negara besar, tetapi bergeser ke kawasan kita, ke kawasan Asia Pasifik. Nah, ini nama baru juga yang dilekatkan. Jadi Anda perhatikan, pada masa kita sering bicara soal Asia Pasifik, momen pertama itu forum APEC ya, Asia Pacific Economic Cooperation. Di situ Anda bisa lihat negara-negara Pasifik yang biasanya tidak masuk radar, sekarang masuk ke radar perhatian global ya. Dan Australia yang biasanya juga selalu dilekatkan identitasnya dengan negara-negara Barat, kemudian menyatakan dirinya menjadi bagian dari Asia. Jadi ini satu momentum yang sangat penting karena berarti dinamika kerjasama ekonomi di kawasan juga bergeser, bukan lagi ke serta-merta negara tetangga yang dekat-dekatan tadi di Asia Tenggara, tapi juga lebih luas. Nah, dengan adanya perluasan kawasan ini, Anda bisa lihat bahwa dari waktu ke waktu
bukan hanya berkembang tingkat kerjasama ekonominya semakin bertambah, engagements-nya ya, termasuk juga di tingkat diplomasi, bahkan people to people itu juga berkembang dengan cepat, tetapi juga muncul rasa khawatir, rasa terancam, karena ternyata pada sejak periode tahun 2000-an lah ya, China itu berbenah diri dengan sangat cepat. Dan mereka masuk ke lembaga-lembaga internasional, macamnya WTO misalnya, kemudian juga masuk ke organisasi-organisasi PBB, dan jauh lebih aktif mereka terlibat dalam kegiatan globalisasi pada dasarnya. Dan yang paling mengejutkan tentu Amerika Serikat yang waktu pasca Perang Dingin merasa bahwa dialah menjadi kekuatan poros utama dunia sekarang, kemudian merasa mendapatkan pesaing ya. Karena China dengan cepat surpassing their economic growth-nya itu surpassing United States. Bahkan US baru sadar, waktu itu saya masih kuliah di Amerika, itu udah ada hampir 20 tahun lalu ya, si Amerika baru merasa bahwa ternyata kita banyak sekali berhutang pada China, negara yang kita pikir di situ sebagai tanah baru untuk investasi, untuk menggali uang-uang baru lah ya, return on investment-nya juga bagus. Ternyata mereka juga mengikat Amerika Serikat. Nah di sini kemudian muncul satu kecemasan tersendiri terhadap the rise of China. Jadi pada periode menjelang 2018, Anda bisa lihat kecemasan itu begitu tinggi terhadap China. Begitu banyak analisis yang menunjukkan bahwa kawasan kita ini patut diwaspadai karena itu. Nah, Anda bisa lihat bahwa di situ bergeser nih. Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari masalah pertahanan. Jadi muncul label baru Indo-Pasifik. Dan Indo-Pasifik itu bergeser menjadi satu komando pertahanan yang muncul sekarang di wilayah antara Jepang dengan Australia dengan Amerika. Di situ ada Indo-Pacific Command ya. Slide berikutnya. Jadi Indo-Pasifik sendiri bukan istilah yang totally new sebenarnya. Indo-Pasifik itu satu istilah kalau teman-teman belajar biologi ini sebenarnya satu label yang kerap dikenali dunia karena memang kawasan ini punya kekhasan sendiri dari segi biodiversity ya. Jadi natural resources-nya itu sangat kaya, jenis ikan, jenis barang-barang alam itu juga khas sekali ada di kawasan ini. Jadi kalau kita bilang Indo-Pasifik, ini menarik karena bukan semata-mata istilah politik, tetapi ini resources. Ini sumber dari perekonomian. Jadi ada 33 megacities yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Jadi kawasan yang sangat dinamis, and it is predicted that sampai sekitar 30 tahun lagi ke depan, this will remain one of the fastest growing region in the world. Jadi, dan kalau Anda perhatikan ya dari peta ini, Anda bisa lihat kenapa itu bisa terjadi. Bukan cuma masalah ini kaya biodiversity dari langit kan ya, tapi karena kalau diperhatikan ini crossing points juga, bukan cuma buat manusia, karena ini wilayah persilangan ya, dan itu persis ada ekuator. Itulah yang menyebabkan kita kaya akan diversity, karena bahkan ikan pun bertemunya di situ. Yang paling lukratif bisnis itu ya lewat wilayah yang strategis ini, termasuk kegiatan yang ilegal. Jadi teman-teman sekalian, saya mau mengajak Anda untuk melihat jauh lebih sensitif ya terhadap apa yang berkembang di tingkat global dan mengapa negara-negara lain itu begitu tertarik untuk masuk ke kawasan kita. Jadi kalau ketika China kemudian mengumumkan, yuk kita buat infrastructure projects gitu ya, ada Belt and Road Initiative atau dulu pertama disebutnya OBOR gitu ya. Negara lain nggak diam tangan. Anda perhatikan India kemudian juga buat inisiatif infrastruktur, ada Golden Quadrilateral of India. Kemudian Rusia juga bikin. Kemudian Indonesia juga kan termasuk yang aktif. Kenapa kegiatan infrastruktur itu dicanangkan? Ini yang jarang dibicarakan. Seringkali di Indonesia kita terlalu fokus pada ini mega projectnya tokoh politik tertentu gitu ya. Padahal di tingkat global trennya memang adalah connectivity.
Kenapa connectivity itu jadi penting? Karena kalau dulu di abad-abad awal abad 19 sampai abad 20 akhir, kita bisa lihat bahwa masalah connectivity itu selalu lewat laut. Tetapi negara-negara yang punya breakthrough macam China, mereka punya ide bahwa connectivity itu bukan hanya milik orang yang punya laut. Itu harus juga bisa menjangkau daerah daratan yang jauh dari mana-mana. Nah, itu gunanya dia buat infrastructure projects. Jadi kalau kita bisa diskusikan nanti lebih lanjut, itu kaitannya dengan penghidupan kembali Silk Road, jalur-jalur yang sebenarnya sangat sulit dilalui oleh transportasi, sekarang menjadi jauh lebih terjangkau, jauh lebih cepat, jauh lebih murah. Dan jangan lupa ya, Indonesia kan posisinya di situ kita punya ALKI ya, alur laut komunikasi, Sea Lanes of Communications. Jadi buat Indonesia, apapun yang dilekatkan labelnya di kawasan kita, itu penting banget kita cermati. Karena itu konsekuensinya pada kita yang punya pintu-pintu persilangan dunia yang semua negara boleh bebas lewat, asalkan damai gitu ya. Lalu kemudian COVID-19 hits. Slide berikutnya. Kita lihat ada restriction of mobility, dan konsekuensinya adalah booming digital platform. Dipakai di mana-mana, bisnis yang pakai ini udah langsung naik. Anda bisa lihat, saya mau ajak Anda bukan cuma lihat ekonominya ya, tapi Anda lihat tuh kegiatan yang berbasis digital ini efeknya apa pada masyarakat kita. Kita orang terdidik jangan cuma mikirin diri sendiri, jangan cuma mikirin yang kaya, kita harus mikirin apa yang terjadi pada kalangan yang tidak punya akses ke sini, yang punya keterbatasan. Efeknya pada education, salah satunya yang saya minta Anda kasih perhatian. Akibat restriction of mobility ini dan sejumlah kegagapan ya, bukan hanya di negara kita memang, tapi di mana-mana, itu yang terjadi adalah akses pada pendidikan menjadi terhambat. Kita harus bertanya dan meneliti juga kualitas pendidikan kita, apakah kemudian terganggu ya, gara-gara si COVID ini. Tentu kalau orang dagang mah biasa ya, ngelihat ada disruption of global supply of goods and services. Nah, yang penting di sini, lagi-lagi jangan cuma dilihat dagangnya, oh ada yang untung, ada yang rugi, ada yang kemudian harganya jadi lebih mahal, tetapi kamu harus lihat bahwa ini akan affecting labor market, affecting your jobs, affecting how you be paid, how much you are going to be paid. Anda yang akan jadi sarjana, Anda juga harus pikirkan adik-adik kelas kalian nanti akan seperti apa nasibnya, berarti terkait kesejahteraan, terkait upah, terkait bagaimana mereka dihargai di pasar tenaga kerja. Dan jangan lupa, satu lagi, labor migration. Karena migration itu justru meningkat pesat akibat COVID-19 ini. Nanti kita juga bisa bahas terpisah kalau butuh diketahui, karena memang ada sejumlah konflik di tingkat global, sejumlah ketidakmampuan dari negara-negara yang gagal dalam globalisasi, yang kemudian meningkatkan arus migrasi. Jadi kalau kita bicara COVID pada dasarnya, kita harus sensitif lah ya. Efeknya bukan cuma ekonomi dalam arti duit, tetapi ekonomi itu saya mau mengajak Anda melihat ekonomi itu soal bagaimana seseorang dan masyarakat, kelompok bisa memanfaatkan factors of production yang ada pada mereka. Kalau dia kehilangan hak bicara, kalau dia dapat hoax, kalau dia tidak mampu berkinerja di labor market, what do you do about it? That's your responsibility as scientists, bukan tanggung jawab mereka, bukan mereka yang harus kemudian feel sorry that they're not capable in the market. We, the educated, must think about how to improve the situations for them. Satu tren yang lain adalah new protectionism. Jadi negara-negara yang tertinggal kemudian akhirnya justru menanggung beban ganda, karena negara-negara yang lebih mampu justru jauh lebih lebih pelit ya, lebih pelit dalam sharing resources. Mereka ambil sebanyak-banyaknya, sisakan seperlunya saja untuk didistribusikan pada negara-negara yang kurang mampu bernegosiasi di tingkat global. Next slide. Jadi ini udah gambar biasa lah, Anda cari informasinya dari berbagai tempat, ya gambarnya kira-kira beginilah sektor kita gara-gara COVID, apa aja yang naik, apa aja yang turun,
Anda bisa lihat ya, saya ambil khususnya agriculture, trade, construction, transportation, food and beverages, and processing. Simply because karena ini sektor-sektor yang strategis, hiring lots of people in Indonesia, atau sering dapat perhatian di tingkat nasional. Next slide. 9% dari bisnis bangkrut ya, gara-gara COVID. Dan ini saya dapat data dari Kementerian Bappenas. Anda bisa lihat kemampuan bisnis bertahan juga diuji sekali pada saat COVID. Sektor-sektor yang sebenarnya mempekerjakan banyak orang, justru daya hidupnya itu sangat pendek. Ada yang kurang dari 3 bulan, ada yang 3-6 bulan. Anda perhatikan kayak jasa kemasyarakatan tuh ya, warna birunya tebal sekali ya, konstruksi, lembaga keuangan, kemudian perdagangan, pertanian, perkebunan, transportasi, pergudangan yang artinya labor intensif, itu justru usianya sangat pendek. Next slide. Jadi, mungkin lebih mudah kalau kita lihat apa sih pola yang berubah berarti ya, gara-gara COVID. Apa pola yang berubah? Di tingkat kebijakan yang berubah adalah priorities. Ada perubahan priority. Dari segi kebijakan fiskal, ada perubahan kebijakan. Diturunkan sejumlah stimulus untuk sektor-sektor yang dianggap membutuhkan. Diluncurkan juga program-program bantuan sosial atau social assistance program untuk kelompok yang dianggap membutuhkan juga. Healthcare spending jelas meningkat. Kemudian prioritas vaksinasi menjadi on top of things. Dan di tingkat internasional pun kegiatan-kegiatan di Kementerian Luar Negeri itu diarahkan untuk mendukung itu. Ada COVAX, ada ASEAN COVID-19 Response Fund, dan sejenisnya. Apalagi yang berubah di tingkat development approach. Lihat gambar yang lebih luas lagi sedikit, lagi-lagi jangan cuma lihat diri kita, lihat juga bagaimana negara lain treating each other ya. Di sini saya melihat bahwa natural resources management itu sekarang dikaitkan, dilekatkan dengan agenda-agenda perubahan iklim. Agenda blue economy, agenda green economy atau clean energy. Artinya, it will switch really fast. Prioritas bagaimana kita menggunakan sumber daya alam. Perdagangan komoditas itu akan punya, harus menanggung sejumlah akibatnya nantinya. Kalau kita bicara soal proyek-proyek bantuan asing, kita juga saya melihat ada perubahan titik tekan ya. Kalau dulu itu banyak program capacity building, program yang kaitannya dengan law enforcement, kegiatannya dengan pokoknya isu-isu inilah empowerment lah bagi masyarakat, buat perempuan, buat anak-anak, macam-macam. Ini sekarang berkurang drastis, sangat drastis. Jadi kita jalan sendiri sebenarnya dalam kaitannya untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang termarginalisasi, juga untuk law enforcement ya, capacity building itu kita bisa bicarakan juga. Saya terlibat dalam banyak kegiatan di advokasi ya, untuk tindak pidana perdagangan orang, untuk pekerja migran, untuk perikanan. Kita bisa lihat bahwa memang daya kita untuk penegakan hukum berkurang drastis gara-gara si COVID ini. Isu pertahanan tapi naik, apalagi pertahanan cyber. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba dari kalian banyak yang di-hire untuk masuk ke isu cyber security. Menjaga pintu-pintu kita, tapi di pintu cyber gitu ya. Investasi di bidang digital technology, di bidang artificial intelligence naik. Di tingkat foreign policy, perubahannya juga sangat-sangat dinamis. Jadi kita bisa lihat bahwa negara-negara di luar kawasan Indo-Pasifik dan Asia Tenggara itu sudah menciptakan strategi-strategi untuk berhadapan dengan negara-negara lain di kawasan kita. Jadi tempat mainnya, ibaratnya lapangan bermainnya sekarang pindah ke sini nih. Betul-betul rame-rame mereka datang kemari. Ada Amerika, ada Australia, ada Uni Eropa, Jerman, Prancis, Belanda, Inggris. Mereka semua bikin strategi yang baru. Itu dinyambung, ada dibahas beberapa dimensi itu, dan masih akan saya tambah terus karena udah sering kita diskusi juga dengan negara-negara lain itu soal strategi mereka.
Tapi yang pasti mereka jadi cenderung makin unilateral. Jadi mengambil keputusan-keputusan secara sepihak berbasis bilateral, relasi-relasi bilateral. Jadi kerjasama-kerjasama yang multilateral itu justru berkurang. Dan kelihatannya muncul lagi nih semangat merkantilisme, neo-merkantilisme. Jadi bukan cuma sekedar para merchants ini makin aktif dikedepankan dalam bisnis. Anda akan melihat bahwa B2B itu meningkat, tapi di banyak negara itu militernya juga melekat nanti masuk bersama dengan kelompok-kelompok bisnis yang berusaha mempenetrasi ke berbagai negara. Yang disebut neo juga di sini proteksionismenya juga naik. Jadi tarif termasuk yang non-tarif barriers itu juga pelan-pelan terus naik. Gitu. Jadi ini konsekuensi dari di tingkat internasional ada rasa terancam, ada rasa curiga, rasa kurang percaya satu sama yang lain. Ya salah satunya tadi ya, kalau orang udah strateginya naik, otomatis pasti diskusinya menjadi penuh kecurigaan. Next. Jadi apa yang lanjut? Apa yang lanjut sebelum COVID itu sudah ada dan pasca COVID menurut saya masih akan stay. Insecurity towards China. Amerika berusaha mencari pendekatan baru di kawasan. Itu masih terus. Offensive trade menurut saya masih lanjut. Kemudian Indonesia sampai 2024 paling tidak, saya belum tahu siapa yang akan jadi presiden di kita, tapi sampai periode itu kelihatannya foreign policy tetap akan taruh di prioritas belakang. Jadi kita sibuk dengan agenda ekonomi, agenda domestik ya terutama, dan urusan luar negeri itu jadi urusannya ASEAN aja deh, dimasukin ke situ atau masukin agenda PBB gitu. Artinya diskusi-diskusi yang tadi saya sampaikan berkembang sangat dinamis di kawasan, itu dicuekin aja tuh, diliatin aja dari jauh gitu. Nggak ada respon-respon yang timely ya menurut saya. And it has consequences, both positive and negatives ya. Satu yang tidak bisa di stop juga adalah demografi kita akan terus kehilangan bonus. Kita akan aging. Indonesia termasuk yang tercepat agingnya. Jadi what do we have to anticipate? You as economists, what do you have to anticipate? Number one, there is broadening inequality. Dengan sangat cepat juga years of schooling di Indonesia itu menjadi makin singkat. Unemployment mungkin memang rendah, tetapi quality of jobs menurun. Jam kerja meningkat terus, upah tidak mengikuti. Ini yang disebut precarity of work. Jadi jangan diharapkan kamu atau adik-adik kelas kamu akan punya pekerjaan yang menetap. Karena trennya apalagi dengan foreign policy kita, kelihatannya kita akan tertinggal semakin kita banyak orang Indonesia yang mengalami ketidakpastian soal jobs. Yang harus diantisipasi juga perlombaan senjata, termasuk proxy wars di sejumlah wilayah di kawasan. Humanitarian crisis, kita udah lihat ada di Myanmar dan Afghanistan, dan dugaan saya tidak akan stop di situ. Dan tadi saya bilang juga neo-merkantilisme. So, what do I recommend? This is a recommendation for you to pay attention to ya, terutama ya. Pertama, kalau di tingkat pemerintahan, saya juga terlibat waktu itu memberikan advice terkait protokol penyiapan pasca pandemi gitu ya, penyiapan penanganan pandemi. Satu hal yang saya kira masih jelas harus diperkuat itu adalah health protocol ini memang harus betul-betul diupayakan selaras dengan economic recovery. Karena yang sekarang ini masih compang-camping ya, kalau saya boleh jujur pakai bahasa yang terang aja, masih compang-camping lah. Ada sih protokol kesehatan, tapi istilahnya ganti-ganti terus. Kapan dipegang sama pusat, kapan dilepas ke daerah, itu betul-betul nggak ada pegangan. Satu sisi sangat ketat di misalnya kota-kota besar kayak Jakarta, tapi daerah yang sebenarnya sangat rentan akan infeksi seperti daerah perbatasan, sepanjang Kepulauan Riau, aneka pulau di sana, ada ratusan pulau yang setiap hari itu passing by people, itu setiap hari loh, setiap hari ratusan ribuan orang passing through, termasuk juga daerah perbatasan Kalimantan, itu nggak ada equipment yang memadai untuk health protocol tadi, peralatan-peralatannya minim. Rekomendasi yang berikutnya adalah agar pendekatan kita tuh lebih people centered lah.
Saya mendorong generasi muda dan juga instansi pemerintah, dilihatlah wajah orangnya gitu. Jangan kita cuma melihat tingkat pertumbuhan, tingkat penambahan, tingkat kuantitas, tingkat apa, tapi lupa melihat orang-orangnya yang membentuk angka-angka tersebut gitu. Dan seperti saya katakan di awal tadi, saya termasuk orang yang sejak awal saya lulus dari S3, saya bilang zaman orang belum ada advokasi soal social protection, saya bilang kita harus masuk ke isu social protection, jaminan sosial, karena jaminan sosial itulah yang relatively bisa dipegang untuk menjamin adanya kestabilan akses kehidupan basic necessities for citizens. Kalau kita bergantung pada upah, jadi jobs aja ya kita bicarakan, ada jobs, orang ada pekerjaan, tidak dicek pekerjaannya itu berapa sih upahnya, untuk mendapatkan upah sekian berapa jam sih dia butuh kerja gitu. Nah itu justru Indonesia berada di tingkat rentan yang makin tertinggal dari bahkan Vietnam dan India. Karena India tuh perkembangan social protection-nya juga luar biasa, padahal itu juga negara yang sama-sama berkembang ya, dan tingkat kesenjangan ekonominya juga tinggi, tapi inovasi-inovasi jalan terus, apalagi Cina. Jadi kita harus activating idea, value-based, multilateralism, kerja bersama-sama, solidaritas among nations, itu harus dihidupkan lagi. Back to the time of 1950s ya, waktu kita belum punya apa-apa, tapi kita tetap dihormati dunia luar biasa, bikin negara dunia kaget karena kita punya values, kita mengajak negara-negara lain yang sama-sama merasakan penderitaan untuk bergerak. Nah, memang birokrasi kita masih perlu banyak direformasi. Saya lihat birokrasi kita itu masih orientasinya ke mata anggaran lah, ke prosedural yang sama sekali tidak melihat pada wajah manusia yang mereka layani. Jadi reformasi birokrasi buat kalian yang belajar soal pentingnya reformasi birokrasi juga dalam pendekatan ekonomi, itu kontribusi saya. Terakhir, mungkin hanya untuk pemantik terakhir dibawa pulang, dipikir-pikir ya, karena kita memang COVID ini menciptakan tadi ya kesempatan baru buat orang punya lapangan kerja misalnya di digital ya. Saya punya studi yang masih berjalan soal gig ekonomi ya, gig ekonomi, cloud workers. Pertentangannya, sorry backgroundnya berisik ya, soalnya ada penyemprotan fogging. Jadi kalau kita bicara di soal digital platform dalam konteks labor market, sebenarnya tarik-menariknya adalah antara slide berikutnya, antara people is being protected atau opportunity first. Nah, ekonom pada umumnya itu, slide berikutnya, itu masuknya ke yang opportunity first. Pasti orientasinya cenderung berpikir, yang penting kan ada job, yang penting ada investasi, yang penting ada ini, yang penting. Jadi, opportunity first. Bukan memikirkan apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng berdasarkan kekuatan bangsa kita untuk menggali opportunity yang lebih besar. Jadi ibaratnya pohon gitu ya, kita selalu carinya buah yang ada di bawah ya gitu. Padahal buah yang paling enak itu ada di atas dan jauh lebih aman dapat yang di atas. Tapi kita tidak pernah menyusun strategi untuk bisa sampai ke atas. Selalu berpikir yang ada dulu deh, ambil dulu gitu. Jadi kapitalisme di tingkat global itu juga terus mengalami penyesuaian, terus mengalami dinamika. Buat generasi yang lebih muda yang belum punya urusan sama adu interest lah ya, kepentingan-kepentingan, saya sangat-sangat berharap Anda bisa berpikir lebih jernih, melihat pada potensi bangsa Indonesia yang sesungguhnya, bukan hanya yang sudah mampu, tapi yang masih perlu diberdayakan, mereka perlu ditaruh di mana, perlu diajak kemana. Dan kerjasama bersama unsur-unsur masyarakat yang ahli di bidang-bidang lain, seperti saya bidang hubungan internasional, teman-teman di sosiologi, di antropologi, teman-teman ilmu sosial pada umumnya itu sangat-sangat kritis sebenarnya buat negara yang sebesar, seberagam Indonesia yang letaknya di wilayah yang sangat strategis. Itu saja pemikiran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan membuat Anda jadi lebih semangat tapi juga lebih kritis ya, lebih mampu berpikir jangka panjang. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dina atas penyampaian materi yang luar biasa. Mungkin jika dapat kesimpulan sedikit dari pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui mengenai bahwa kebijakan itu untuk masa yang akan datang itu nggak hanya perlu kita cari tahu dari hari ini saja, tapi juga perlu kita recall lagi nih bagaimana kebijakan-kebijakan pada periode-periode sebelumnya. Bu Dina juga sempat menyebutkan mengenai awal mula pendirian ASEAN dan juga bagaimana dinamika politik itu dapat juga turut mempengaruhi dinamika lain seperti adanya kekhawatiran dari kawasan-kawasan atau negara-negara lain yang pada akhirnya membuat arah atau dinamika negara itu menjadi lebih unilateral ya Bu ya, tidak multilateral lagi. Nah, selanjutnya Bu Dina juga menjalankan beberapa mungkin topik-topik penelitian yang mungkin bisa teman-teman telusuri lagi gitu, seperti tentang kesehatan dan juga recovery ekonomi dan juga bagaimana seharusnya kita itu lebih people centered tentang perlindungan sosial atau juga mengenai reformasi kebijakan tentang ketenaga kerjaan atau employment. Jadi bagaimana kita mengaktifasi ide-ide berdasarkan solidaritas multilateral dan juga bagaimana kita dapat mereformasi birokrasi kita. Selanjutnya Bu Dina juga menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya ada tarik-tarikan nih antara people is protected atau opportunity first gitu antara di kalangan para ekonom. Mungkin itu sedikit ringkasan yang bisa saya ringkas dari pembahasan tadi. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab selama 15 menit ke depan. Terkait sesi tanya jawab ini, teman-teman dapat mengirimkan beberapa pertanyaan teman-teman melalui kolom chat Zoom dengan menuliskan format nama underscore asal institusi, selanjutnya pertanyaan yang ingin diajukan di kolom chat. Atau jika teman-teman ingin bertanya langsung, teman-teman juga dapat langsung raise hand aja, nanti akan dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan teman-teman bisa langsung dipersilakan untuk bertanya. Baik Bu Dina, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ya Bu, dari saya bacakan ya Bu ya. Dari Reza Aulia Rahman dari Universitas Brawijaya, izin bertanya kepada Ibu Dina terkait mekanisme teknis policy recommendation untuk menarik atensi pembaca di bagian pendahuluan, apa perlu menekankan latar belakang bermuatan sebab, akibat, atau urgensi dalam satu hal isu. Untuk judul inovatif apa seperti headline news singkat maksimal 5 kata atau bagaimana Bu? Ini pertanyaan dari Mas Reza Aulia Rahman. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Dina. Ini pertanyaan soal policy recommendation, maksudnya kalau nyusun policy brief gitu maksudnya? Iya Bu. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Policy brief itu tidak boleh terlalu panjang. Kalau kita berangkat ke kantor presiden misalnya, itu satu kebiasaan hanya bawa satu lembar, satu halaman saja. Jadi sangat singkat, padat, tapi langsung mengena. Berarti memang Anda harus menguasai filosofi dari satu kebijakan. Itu yang orang sering miss ya. Kalau judul atau apa, itu kita bisa cari yang membuat orang pasti langsung terkena gitu. Nah, membuat orang langsung terkena itu harus kita bisa merasakan bahwa orang itu punya niat apa sih gitu ketika memperkenalkan satu kebijakan dan kemudian kita kasih masukan kan, kita kritisi kan. Berarti yang selalu bisa mempertemukan ide atau pemikiran itu adalah filosofi di balik itu. Makanya saya bilang kalau kita cuma jadi orang teknis, biasanya susah tuh ngasih policy recommendation karena orang melihatnya hanya detil ini aja lah ya. Misalnya sekarang anggarannya dinaikkan sekian gitu ya. Ya udah naikin anggaran sekian gitu. Judulnya ya cuman gitu aja ya, silakan naikkan anggaran bantuan sosial misalnya gitu. Tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa mesti dinaikkan. Alasannya dinaikkan, apa gunanya bantuan sosial itu, opsi lainnya apa gitu kan. Karena pengambil kebijakan selalu bertanya hal-hal yang seperti itu. Kenapa mesti why, terus opsi yang lain apa. Jadi satu policy recommendation, kalau ada di websitenya Synergy Policies juga ada itu contoh kita bikin policy brief yang agak lebih panjang, misalnya 4 halaman, itu kita bisa taruh juga di situ opsi-opsinya, opsi-opsi kebijakannya. Kalau kita mau mengusulkan kebijakan, tentu
kita usulkan agak lebih detail soal usul kebijakan itu. Tapi kalau kita mau bilang, Pak, yang sekarang sedang dikerjakan kurang, dampaknya kurang, buktikan kan, di dalam situ isinya apa, kemudian opsi yang perlu dilakukan apa. Karena ya semua harus ada ini ya, biasanya orang berangkat dari satu koridor keterbatasan ya, kita bisanya cuma ini gitu. Seperti tadi saya bilang di tingkat foreign policy, kenyataannya prioritasnya Indonesia saat ini nggak mau terlalu habisin uang di situ lah, udah biarin aja lah itu masuk ke mekanisme yang ada. Ya berarti kita kalau ngasih rekomendasi harus dengan logika berpikir itu, keterbatasan itu berarti apa yang bisa kita lakukan maksimal lewat ASEAN, apa yang kita maksimalkan lewat PBB gitu. Jadi judul, kemudian judul itu tergantung ya singkat padat tapi juga masuk akal lah, nggak harus pendek banget cuma 5 kata, nggak sih, kalau dalam pengalaman saya nggak pernah ada yang sependek itu juga. Tapi kepala dari policy brief itu yang harus menggambarkan puzzle-nya apa, and then why the policymaker should read further than just the first paragraph. Itu yang jadi penting sih. Dan yang kedua, kalau ditanya soal iklim yang inklusif bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi. Saya lihat, saya keliling ya ke banyak tempat, termasuk desa-desa, dan bukan cuma di Indonesia, tapi di negara-negara ASEAN. Karena saya pernah mewakili Indonesia, mewakili ini ya, negara ya, menjadi utusan Indonesia untuk isu-isu hak asasi manusia di ASEAN. Jadi dalam pengalaman saya juga background saya hubungan internasional, tapi memang saya belajar komparatif politik ekonomi dan teman-teman saya semua ekonom rata-rata. Jadi makanya saya masuk di ISEI. Nah di situ saya bisa lihat bahwa kelompok yang marginal kerap kali tidak pernah diajak bicara sesuai dengan kondisi mereka. Mereka ditanya hanya hal-hal yang orang luar nih pengen tahu aja, dan orang luar punya asumsi tentang cara berpikir mereka, cara mereka hidup. Jadi banyak bantuan-bantuan donor ya, asing lah, orang-orang dari kota-kota besar datang. Yang saya rasakan ketika saya pun datang ke sana bertanya, sebenarnya yang missing adalah orang tidak bertanya kenapa mereka misalnya sekolah cuman sampai SD atau SMP, dan kenapa mereka memilih untuk tetap stay bekerja sebagai nelayan. Kenapa mereka setia pada keluarganya. Jadi walaupun mereka bekerja jauh sampai kemana-mana, toh akhirnya balik lagi ke tempat asalnya itu. Kemudian mereka juga membangunkan rumah untuk orang tuanya dan sebagainya. Ini semua yang nggak mungkin memang Anda kalau yang bidangnya itu bukan sosiologi atau antropologi atau belum pernah bersinggungan dengan pendekatan macam itu bisa sepenuhnya memahami. Tapi minimal kalau kamu mau turun ke tempat-tempat yang marginal, kamu tanya dulu selengkap-lengkapnya tentang keseharian mereka, instead of coming with recipes and assumptions. Jadi kelompok yang marginal itu adalah kelompok, kenapa disebut marginal? Karena kebanyakan orang tidak mengakui cara mereka melihat masalah. Jadi kalau kalian bandingkan nanti ya, misalnya sektor fisheries ya, saya banyak nangani sektor fisheries sama agriculture juga. Bacalah literatur seputar artisanal fisheries. Jadi small scale fisheries ya. Kemudian petani-petani buruh ya, buruh petani, karena kita kan petaninya bukan petani besar macam di Jepang, tapi petani yang nggak punya lahan dan berarti seasonal sekali ya, yang kadang-kadang kalau di daerah Jawa Tengah misalnya di Jogja itu pada saat sedang tidak panen mereka bekerja sebagai buruh gendong di pasar, kemudian juga menjadi kuli atau pekerja serabutan di konstruksi misalnya ya, pembangunan rumah. Jadi kita yang saya lihat missing tadi termasuk di pengambil kebijakan, ketika mereka datang itu langsung bilang, Pak, Bu, kita kasih ini ya Bu ya, kita sediakan ini ya gitu, dibuatkan pasar aja ya, dibuatkan tanpa kita berpikir sebenarnya mereka itu juga punya
semangat yang besar untuk memperbaiki tingkat penghidupannya. Saya ambil contoh ini lagi, satu tambahan deh ya, mungkin supaya lebih clear. Program yang sangat sering digaungkan pemerintah itu pada masa pemerintahan yang sekarang itu adalah bikin one product one village ya, one product one village. Jadi satu village itu di empower, dibuatkan satu BUMD gitu ya. Kemudian pemerintah setempat itu sampai ke level lurah, RT, RW, terus digerakkan masyarakatnya bertanam satu produk gitu, atau menciptakan satu produk. Yang tidak diperhatikan di situ, kan niatnya memberdayakan ya, udahlah difasilitasi, ditempelkan ada BUMN, ada Bank Mandiri, Bank BNI misalnya, bantu nih kasih dana awal. Satu yang tidak dipikirkan di situ adalah sustainability-nya. Karena begitu orang memproduksi barang yang sama, satu desa, bisa kita bayangkan mereka keluar dari desanya untuk memasarkan di luar dari desanya itu kan butuh skill ya, dan mereka juga butuh keterampilan ekstra sebenarnya untuk jadi pemasar. Dan kalau produknya sama, satu desa itu sama, tapi tidak difasilitasi untuk mereka menjadi pengepul yang bermutu ya, yang terjadi justru kompetisi kan, persaingan antar tetangga kan, yang akhirnya tidak baik. Program-program dari luar ada juga yang sistemnya itu menjual produk. Jadi justru ini kalau kamu mau bikin kerupuk gitu ya, ini dibelikan alat-alat gitu. Dibelikan alat, kita tidak perhatikan pembelian alat itu jauh lebih mahal daripada capacity building orang-orang itu untuk meningkatkan. Kan nggak mungkin kita cuman sekali bikin kerupuk terus habis itu udah selesai ya, hidupnya langsung makmur gitu kan. Harapannya kan ketika dia memproduksi kerupuk dari produk ikan yang mereka hasilkan misalnya, maka besok-besok dia bisa bikin lagi abon, mungkin dia bisa bikin lagi produk turunan lain lah ya, yang kualitasnya bahkan bisa ekspor. Dan kita tahu untuk mencapai kualitas ekspor kan butuh banyak prasyarat ya, mulai dari sustainable fishery-nya sendiri, yang nggak boleh dari IUU fishing, persyaratan internasional itu makin berat ya. Kemudian juga apakah packing-nya itu safety ya, food safety itu ada labeling juga di tingkat internasional. Apakah yang seperti itu diajarkan? Dan apakah itu juga sesuai dengan keterampilan para ibu-ibu yang ada di daerah itu? Karena akhirnya yang mengerjakan ibu-ibu semua. Nelayannya kan nggak bisa ngerjain itu kan, bapak-bapaknya. Akhirnya ibu-ibu yang dibebankan itu. Tapi jam kerjanya tidak dipikirkan, fasilitas kerjanya tidak dipikirkan. Jadi dianggap satu program itu datang cuman, ya udah, yuk kerjain, pikirin sendiri gitu, gimana caranya kan. Itu yang sering kali terjadi, makanya nggak sustain, tadi yang saya bilang. Inovasi itu nggak dipikirkan, bagaimana dia bisa marketing, bagaimana dia bisa disesuaikan lah dengan penghidupan di desa. Coba saya pernah lihat ada satu desa dikasih segala macam peralatan, tapi dia tidak berpikir bahwa ibu-ibu di desa itu biasanya harus paruh waktu ya kerjanya, nyambi sambil ngurus anak-anak, karena nggak ada yang punya pembantu kan. Nah kalau disediakan mesin-mesin besar, tapi dengan asumsi orang itu bekerja full di situ, nah siapa yang ngurusin anak-anak? Nah, kayak gitu-gitu loh. Ini pandangan dari yang kurang berpihak pada masyarakat marginal, tidak kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Nanti ujung-ujungnya laporan ekonominya bilang masyarakat Indonesia kurang produktif, tidak merespon. Menurut saya karena nggak tepat sasaran, tidak dibangun secara lengkap gitu. Itu maksud saya. Baik, terima kasih. Jadi tadi harus sustain ya Bu, dan harus people center juga Bu, jangan sampai cuma mikirin opportunity first-nya tadi. Bu, mungkin sebelum ke pertanyaan Mas Faisal, mungkin saya mau nyinggung sedikit soal perlindungan sosial Bu ya. Karena pada tahun lalu mungkin ya, pas pemilihan presiden Amerika, salah satu calon kandidat presiden itu Andrew Yang pernah usulin soal Universal Basic Income atau UBI. Dan juga baru-baru ini Presiden Korea yang kandidatnya juga menggaung-gaungkan hal tersebut. Nah, menurut Bu Dina nih, bagaimana implementasi UBI ini, bagaimana sih kalau misalkan diimplementasikan di Indonesia, terutama pada saat COVID ini ya banyak rentan sekali, ada goncangan pada masyarakat. Bagaimana untuk implementasi dan dampaknya? Kira-kira seperti apa Bu? Cerita dulu UBI itu apa? Boleh Bu.
Dirimu yang ceritakan. Bu, silakan. Jadi social protection secara umum lah ya. Jadi social protection itu kan ada, social protection itu satu istilah yang dilekatkan pada program-program yang disediakan, diregulasi, bisa disediakan, bisa diregulasi. Jadi tidak harus pemerintah yang jadi operator, bisa juga diserahkan ke swasta, tapi diregulasi oleh pemerintah untuk memastikan agar masyarakat itu siap menghadapi risiko-risiko hidup yang sudah pasti akan terjadi dan mereka tidak akan mengalaminya sendirian. Itu prinsip dari social protection. Jadi social protection itu di dalamnya ada 3 unsur biasanya, yang disebut jaminan sosial atau social security, kemudian ada yang voluntary protection, jadi kalau kita atlet mungkin ya kita butuh jaminan kesehatan yang khusus karena itu memang nggak di-cover kan di BPJS Kesehatan misalnya, nggak ada tuh untuk atlet atau artis yang atau yang kerjanya bungee jumping atau pendaki gunung, itu kan harus khusus ya, luka-luka yang seperti itu, atau Anda preman juga itu tidak ada coverage khusus karena kalau terlibat dalam brawl atau berantem antar kelompok gitu, itu juga nggak di-cover di BPJS. Jadi harus ada voluntary protection juga. Satu lagi social assistance, jadi bantuan sosial bagi yang tidak mampu, berarti harus ada subsidi. Nah, program-program social protection ini biasanya harus ada keterlibatan pemerintah bukan saja di tataran regulasi, tapi juga pada segi financing. Nah, ini economic of health ya, kita belajar. Jadi financing ini sumbernya tentu beragam, bisa dari pajak tetap ya, pajak besar yang ada di kantor pajak tuh langsung dipotong sebagian untuk kegiatan-kegiatan bantuan sosial ini, atau kita mau memotong dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kemudian disubsidi silangkan. Nah, kenapa itu penting? Kenapa negara-negara maju itu punya, dan Asia Timur tadi yang Anda sebutkan itu termasuk yang sangat aktif melakukan ekspansi secara terus-menerus untuk program social protection mereka. Karena sumber daya manusia itulah yang paling berharga untuk pembangunan. Negara-negara ini tidak punya sumber daya alam. Dan kita tahu sendiri sebenarnya dari pengalaman Indonesia, sumber daya alam itu kan fana ya, ada keterbatasan, ada titik jenuhnya dia dieksploitasi. Bahkan ketika kita punya sumber daya alam yang sangat banyak pun, kita butuh capital yang sangat besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Misalnya gas alam gitu ya, kita punya gas alam banyak ya, bisa dipakai untuk energi ya, cuman biayanya untuk mengeksploitasi gas alam kan luar biasa besar, butuh investasi asing yang sangat besar, yang resikonya juga sangat besar, termasuk tanah longsor, termasuk kita juga ada konflik dengan para investor itu kan, soal lahan misalnya. Jadi apa yang bisa dimaksimalkan berarti manusianya, karena setiap manusia itu pada dasarnya dengan stimulus yang cukup, bukan hanya stimulus uang, tetapi juga stimulus kecerdasan, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian memberdayakan masyarakatnya sendiri. Korea Selatan misalnya, kalau kita bicara soal jaminan sosial mereka, dari waktu ke waktu juga menyesuaikan dengan tren pasar yang cenderung harus makin fleksibel. Artinya nggak mungkin juga ada pekerjaan yang lifelong gitu ya di Korea Selatan. Tetapi konsekuensinya adalah dia pemerintah juga harus menyediakan bantuan agar satu keluarga itu kemudian sekarang bisa turun ke bekerja, bukan hanya suaminya tapi istrinya. Jadi secara nggak langsung ada pemberdayaan untuk perempuan yang zaman dulu di Korea itu diasumsikan ya perempuan di rumah aja lah gitu kan, ngurusin anak-anaknya. Sekarang perempuan bekerja ada insentifnya, insentif pajak, insentif ada daycare. Bayangkan daycare di Indonesia malah nggak ada. Perempuan bekerja kayak saya harus jumpalitan mikir sendiri gimana caranya tetap mengurus anak-anak gitu ya. Sementara kalau di Jepang, di Korea itu disediakan daycare. Untuk lansia disediakan juga tempat supaya kita yang harus mengurus generasi yang sebelumnya juga dapat tunjangan, dapat bantuan. Standarnya nyaman betul. Karena tadi apalah artinya kegiatan investasi, pembangunan kemana-mana, tapi kalau warga negaranya sendiri nggak nyaman. Nah, ini kayak pola pikir ini yang masih harus
memang berubah kalau kita merasa jaminan sosial tuh ongkos gitu ya, beban, biaya. Padahal sebenarnya di negara manapun, cek deh, silakan keliling ke berbagai macam model negara, bahkan sekarang Cina pun itu mereka mengutamakan China first ya. Jadi orang Cina tuh harus dapat tunjangan yang jauh lebih baik dulu, dibereskan dulu. Mulai dari lapisan yang paling atas memang, yang elit dulu nih dapat coverage, tapi kemudian sekarang kan wealth tax juga diterapkan ya, pajak kekayaan diterapkan tinggi, untuk apa? Distribusi sampai ke desa. Nah itu, jadi logika itu jangan dianggap sebagai beban ya, social protection, tapi sebagai memang caranya kita propelling growth adalah lewat SDM. Itu yang paling mahal, yang paling berharga sebenarnya, yang di tingkat negara-negara lain dihargai, di kita masih kurang. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bu, karena waktunya juga sudah mau tepat 15 menit. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Faisal Unpad. Izin bertanya, mungkin boleh langsung dinyalakan saja, Mas Faisal, mikrofonnya. Oke, makasih Mas Wildan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu buat Bu Dina karena udah memaparin materinya sangat insightful. Saya izin bertanya mengenai lebih kepada peran dari analis kebijakan dan peneliti kebijakan sih Bu. Jadi mungkin kalau dari segi peran, analis kebijakan ini lebih membiarkan evidence itu berbicara lebih banyak daripada teori yang ada atau mereka pelajari gitu. Nah, kira-kira sejauh mana analis kebijakan itu bisa menjadi fondasi dari keilmuan yang lebih mendasar kepada ilmu itu sendiri dari masing-masing cakupan aspek. Apakah ketika ada evidence yang ada di lapangan itu tidak relate dengan teori itu akan mengurangi substansi dari rekomendasi kebijakan tersebut. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, peneliti kebijakan juga seringkali itu berfokus pada bagaimana faktor politik itu juga bisa influence daripada pilihan kebijakan yang ada tersedia gitu ya di pemerintahan. Yang mungkin sebagai alternatif mereka memperhatikan keadaan tersebut itu melihat bagaimana kebijakan dari satu pemerintah ya itu membentuk politik gitu. Nah, kira-kira apakah ada hubungan kausal ya atau kausalitas dari kedua kedua aspek tersebut, dan apa aja tantangan yang mungkin dari peneliti kebijakan ya ketika harus menyeimbangkan antara tadi ya evidence based dengan teori tadi. Mungkin itu, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi saya terlibat di kegiatan advising governments, menyusun policy recommendations, itu kan udah 25 tahun berarti ya sekarang ya. Jadi keliling ke berbagai kementerian, justru sebaliknya dari yang kamu sampaikan sih, Mas Faisal, bahwa evidence base itu seringkali justru nggak masuk ke kebijakan. Yang sangat boro-boro teori. Jadi lebih ini lagi ya, lebih di belakang lagi. Jadi yang namanya pendekatan evidence base itu sebenarnya adalah harus ada sistematisasi pengumpulan informasi ya, secara berkala yang kemudian menjadi dasar dari pemangku kebijakan di kementerian-kementerian atau sektor-sektor itu untuk melakukan adjustments atau mengusulkan satu kegiatan. Yang terjadi di konteks Indonesia justru model ini ya ngikut pada pola anggaran. Jadi kamu akan menyaksikan bahwa apapun kegiatannya, bahkan penelitian sekalipun yang sebenarnya sangat butuh waktu intensif lama, itu harus dikerjakan dalam waktu kurang dari bahkan 2 bulan. Dengan mata anggaran yang jauh sekali dari kepatutan untuk menyelenggarakan satu penelitian. Jadi kita pakai teori itu pada prakteknya nanti kita harus pandai-pandai betul mengolah
teori ya. Literatur review itu justru banyak sekali harus kita padatkan, kita pahami betul. Tadi yang saya tekankan juga, karena kita biasanya harus bermain banyak di literatur, kita sangat sulit turun lapangan. Karena funding Indonesia itu, kalau dari pemerintah, pertama, mereka cenderung anti untuk mendanai swasta. Jadi lembaga-lembaga penelitian yang swasta itu sulit masuk. Biasanya akhirnya masuknya perorangan. Kemudian kalaupun ada dana untuk penelitian, nanti Anda akan saksikan nggak bisa dipakai untuk turun lapangan yang beneran lah, turun lapangan untuk bayar enumerator, untuk dengan harga yang layak, itu nggak ada. Untuk wawancara dengan timing yang tepat, itu nggak ada. Betul-betul persiapannya nanti dua hari sebelum acara kita baru dikasih tahu bisa turun lapangan. Padahal bisa dibayangkan ya, pada prakteknya itu kan tidak patut tadi, tidak menghargai manusianya ya, narasumbernya pun nggak kita hargai gitu. Jadi kita sebagai analis justru yang harus pandai-pandai mengolah informasi berbasis literatur. Kita harus sering melakukan pengabdian di luar dari apa yang dianggarkan oleh pemerintah, supaya pada saat kita terlibat dalam program pemerintah, kita sudah kaya ya, sudah kaya akan informasi, punya perspektif tadi yang paling penting. Karena kalau cuma pada saat diperintahkan terus kita baru jalan, itu biasanya nggak dapat karena dari segi durasi waktu, dari segi ini nggak ada. Dan di setiap kementerian, bahkan kementerian, saya nggak bisa nyebut lah nama kementeriannya lah ya, di kementerian yang sebenarnya kalau dalam konteks COVID itu sangat kritis gitu ya, dia dapat data on time, real time, itu nggak ada loh mekanismenya dapat data real time, kemudian ada pengambilan kebijakan berbasis itu. Makanya tadi yang saya bilang improving health protocols, itu saya berharap betul Bappenas bisa jadi pendorong ya ke depannya itu, karena itu dia lintas sektor, maka kementerian-kementerian yang teknis harusnya bisa lebih berbasis knowledge gitu. Perlu ada forum ahli, waktu itu saya usulkan ada satu forum ahli lah, lintas bidang, ahlinya itu bukan cuma ahli kesehatan, tapi juga ada ahli ilmu sosialnya, ilmu politiknya, karena kalau kita bicara seakan-akan cuma vaksin gitu ya, kamu lihat vaksin gitu, kita vaksin ditingkatkan untuk meningkatkan herd immunity. Lah problemnya tadi isu politiknya tadi kamu muncul, vaksin itu ketika mau datang aja, yang menonjol di Indonesia adalah siapa yang mau jemput vaksinnya. Itu masalah politik kan? Jadi Anda sendiri harus terbiasa nih dengan logika seperti itu. Siapa yang mau jemput vaksin? Hal yang sebenarnya, ya udahlah, kalau jatuhnya hari Minggu terus nggak ada yang jemput, kayak waktu itu ada di TV kan, pernah ada terakhir sekian banyak vaksin dari Pfizer datang, justru nggak ada yang jemput vaksinnya sampai nggak dapat pendingin. Coba bayangkan, hal yang seperti itu politik di tataran yang sangat kecil sebenarnya. Apalagi ke tataran yang lebih besar, kita mau impor dari mana vaksin ini? Mau kita ambil dari yang terus kita mau apa sama ASEAN gitu kan? Kita mau bagi vaksin juga enggak gitu, supaya ada mobilitas yang meningkat antara negara kita sama negara dia. Itu politik semuanya. Jadi politik itu udah embedded sebenarnya. Prakteknya banyak lah, itu kita nggak cukup waktu 5-10 menit, kita harus ngobrol panjang, bahkan ya lah rajin-rajin itu ya, mengikuti diskusi saya di YouTube supaya bisa tahu update-update terkini pendekatan politik itu juga dinamis sekali. Menjelang pemilu beda sama sebelum pemilu, sesudah pemilu itu beda juga. Itu aja Mas Faisal, mudah-mudahan membantu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal. Mungkin tadi promosi juga nih Bu, soal podcast Ibu mungkin bisa dipromosi podcast dulu nih. Ya, di ini ya, podcastnya itu ada di YouTube dan di Spotify, namanya Nyambung with Dina Prapto Raharja. Jadi itu programnya ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, tergantung topiknya ya. Kalau saya berusaha outreach juga ke forum internasional, karena juga punya follower di kawasan, saya ngomong bahasa Inggris, tapi kalau kita bicara soal diri kita sendiri, saya pakai bahasa Indonesia. Baik. Jangan lupa teman-teman bisa ditonton di YouTube ataupun bisa didengarkan di Spotify. Baik Bu Dina, terima kasih banyak atas jawabannya pada Cita Job ini yang luar biasa sekali.
teman-teman sekalian, karena durasi sesi tanya jawabnya hanya 15 menit, maka sesi tanya jawab pada workshop pagi hari ini dapat dicukupkan dulu. Tetapi sebelum masuki ke sesi selanjutnya, kami mempersilakan kepada Ibu Dina terlebih dahulu sebagai pemateri untuk mungkin memberikan closing statement atau pesan untuk mahasiswa nih dalam kaitan tema pada workshop pada pagi hari ini. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Mas Wildan. Jadi kalau bicara soal policy recommendation, kita memang mau nggak mau harus berangkat dari sesuatu yang dipahami dulu oleh yang kita beri advice ya. Jadi Anda sendiri harus mengenali siapa yang diajak bicara secara posisi, secara historis, apa yang diambil sebagai dasar kebijakan di tempat itu dan oleh individu-individu tertentu. Karena mau nggak mau, politik itu memang melekat sekali dalam pengambilan kebijakan, apapun bahkan, bukan cuma ekonomi, sektor-sektor lain seperti kesehatan, pertanian, perikanan, itu juga sangat kental politiknya. Jadi buat mahasiswa, penting juga menurut saya jangan terlibat hanya pada politik-politik kecil ya yang sifatnya terbatas dan picik gitu ya, hanya Indonesia saja, tapi kita lihat gambar yang lebih besar karena memang politik itu melekat di semua negara. Semua negara juga mengalami yang sama, tapi yang menggerakkan politik itu bisa beragam. Jadi jangan sampai Indonesia, negara yang sangat besar ini, yang sangat kaya sebenarnya akan kemampuan, justru tertinggal hanya karena kita lupa untuk melihat gambar yang lebih makro dan berani untuk melihat lintas sektor. Tentu itu satu PR ya, teman-teman ekonomi udah belajar spesifik soal ekonomi, kok sekarang mesti perhatikan aspek lain, ya itulah hidup ya. Kadang-kadang kita ada konteks global berubah menjadi ada arahnya ke perang, arahnya ke konflik ya. Anda sebagai ekonom juga harus terlibat. Dulu tokoh-tokoh seperti Keynes atau Adam Smith, mereka kan bukan ekonom yang kacamata kuda ya, tapi mereka terlibat melihat konflik perang di negara-negara tetangganya juga, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menciptakan sistem jaminan sosial tertentu. Beveridge misalnya itu kan juga ekonom, kemudian Keynes dia menciptakan sistem ekonomi yang berbasis, kemudian lebih banyak ada pajak juga ditarik dari masyarakat yang lebih mampu, pajak progresif. Itu kan ide itu muncul karena mereka paham di tataran makro, paham kondisi masyarakat yang harus diberdayakan tadi. Jadi saya kira udah saatnya lah Indonesia justru lebih banyak orang-orang yang peduli dan peka ya terhadap kekuatan bangsa Indonesia. Itu aja dari saya. Semoga sukses semuanya. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Bina atas closing statement dan pesan-pesannya untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman sekalian, tidak terasa sudah sekitar 50 menit lebih kita berdiskusi, yang berarti kegiatan workshop pada pagi hari ini akan segera berakhir. Oleh karena itu, saya selaku moderator izin undur diri dan menyerahkan kembali acara kepada MC. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan serta kekurangan selama saya memandu berjalan diskusi ini. Sekian, silakan kepada MC, saya persilakan. Oke, terima kasih Kang Wildan, luar biasa sekali ya materi hari ini. Semoga teman-teman bisa banyak ya ilmunya, banyak banget nih yang istilahnya ilmu daging gitu ya. Daging semua nih ilmunya. Nah, mungkin untuk acara selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolik dari Ketua Pelaksana atau OCP pada Ekonomi Outlook 2022 ini kepada Kang Muhammad Rehan. Enggak, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih MC. Ibu Dina, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami panitia berbentuk e-sertifikat apresiasi terhadap Ibu Dina Praptora Harja atas partisipasinya sebagai pembicara di kegiatan workshop Economic Outlook 2022 pada kali ini. Mohon diterima ya, Bu. Terima kasih untuk apresiasinya juga buat waktunya. Saya dulu juga ketua himpunan. Jadi ini satu kehormatan buat saya bisa bicara di forum. Thank you. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sebelum itu operator kita bisa dokumentasi dulu kali ya. Mangga operator. Baik, izin masuk. Oke, 1, 2, 3.
Mungkin sekali lagi, Bu. Oke. 1, 2, 3. Baik, sudah. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Terima kasih, sampai ketemu. Sehat-sehat semua ya. Ya, Bu. Izin leave. Oke, untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat juga nih untuk moderator. Mangga, langsung saja. Kang Rehan. Ini untuk Kang Wildan juga saya apresiasi atas partisipasinya Kang dapat menjadi moderator di kegiatan workshop kali ini dari pagi-pagi tadi. Mungkin ini ada sedikit oleh-oleh juga nih untuk Kang Wildan berupa sertifikat. Mohon diterima ya Kang. Mangga. Baik, terima kasih banyak Rehan sama panitia lain atas kesempatannya sebagai moderator ya. Ya. Oke, mungkin Mangga operator untuk kita dokumentasikan dulu. Baik, izin masuk lagi. Oke. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Oke, mungkin langsung saya ambil alih lagi. Nah, teman-teman jangan dulu kemana-mana nih. Kita bakal ada sesi foto bersama dulu nih. Mangga buat teman-teman yang mungkin nggak berhalangan bisa untuk on kamera terlebih dahulu. Kita akan ada sesi dokumentasi dulu bersama nih. Boleh saya tunggu sekitar 1-2 menit kali ya. Boleh teman-teman untuk mengaktifkan kameranya gitu supaya kita juga bisa melihat nih antusiasnya teman-teman semua dalam mengikuti acara hari ini. Oke, ya udah ada nih yang on cam. Ada lagi yang mau on kamera? Oke, sudah cukup kali ya kayaknya. Mungkin boleh kepada panitia untuk sesi dokumentasi. Saya persilakan. Oke, baik. Silakan, Oke, baik. panitia. Oke, di sini ada 3 slide. 1 foto, 1 slide ya. Oke. Slide pertama. 1, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Dan slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih operator. Nah, untuk teman-teman saya ingatkan ini sudah di akhir acara ya. Jadi teman-teman boleh mengisi link presensi yang akan disebar oleh panitia di kolom chat Zoom. Jangan lupa diisi. Ya kan mungkin panitia boleh di-share link untuk presensi peserta hari ini. Dan juga sedikit mengingatkan kembali gitu nanti di grup WhatsApp akan diumumkan terkait 3 orang penanya terbaik ya. Nah mungkin sekian dari aku ya selaku MC pada acara kali ini. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai bekal juga ya untuk nanti lombanya sendiri gitu. Dan tadi juga nih jangan lupa kita nggak cukup di workshop ini aja gitu untuk menambah ilmu kita, tapi juga boleh dilihat dari podcastnya Bu Dina ya gitu, boleh dilihat di YouTube sama di Spotify-nya juga. Mungkin sekian dari aku, terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa semua. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Saya Rifan Kadia Rizky selaku MC pamit undur diri, sampai bertemu di lain acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak teman-teman panitia. Hatur nuhun teman-teman